Iya, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah subhanahu wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu tasliman katsiran jazila wa ba'd. Syukur alhamdulillah di sore hari ini kita bisa bermuajah kembali. Semoga kita senantiasa dilimpah curahkan kebaikan dan keberkahan. Allahumma amin. Kita akan lanjutkan bahasan kita pada surah Al-Hijr ya, ayat yang ke-52. Ya, untuk PR-nya insya Allah aman ya, tidak ada masalah ya. Ya, jadi terkait harfu jazmin atau jazmul fi'il mudhari. Ya. Ya, kita masuk pada ayat pertama sekarang dari surah Al-Hijr. Ya, masuk di ayat 52 dan 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Mazwar 52 dan 53 ya. Belum terdengar suaranya, belum terdengar suaranya Pak Mazwar. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza dakhalu alaih, ketika mereka masuk atasnya, faqalu salama, lalu mereka memberi salam. Qala inna minkum wajilun. Dia Ibrahim berkata, sungguh kami merasa takut kepada kalian. Qalu Aujal. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Inna nubashiruka bi gulamin alim. Sungguh beri kabar gembira dengan anak laki-laki yang berilmu. Ya. Idkhulu alaih, ketika mereka, ya, ini menjelaskan ayat 51 terkait dengan tamu-tamu Nabi Ibrahim. Idkhulu alaihi, ketika mereka atau tamu-tamu itu datang padanya, faqalu, lalu mereka mengatakan salama salam. Qal, dia berkata atau Nabi Ibrahim berkata, inna minkum wajilun, sesungguhnya aku takut dari kamu sekalian atau dari kedatangan kamu sekalian. Kalau mereka menjawab, mereka berkata, la taujal, jangan engkau takut, inna nubashiruka bihulamin alim, sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya anak yang pandai. Nah, di sini berita terkait dengan akan lahirnya Nabi Ishak ya. Nah, di sini kita dapati kisahnya langsung to the point ya. Kalau kita lihat di surah yang lainnya, nanti di surah Adz-Dzariyat ya, itu nanti ada kronologi yang lebih detail terkait dengan kedatangan tamu-tamu Nabi Ibrahim. Nanti boleh kita lihat dikomparasi dengan surah Adz-Dzariyat ayat yang ke 24 ya. Di 24 25, nah itu nanti terus di situ dari mulai 24 nanti kita mendapati ada kronologi yang panjang di situ ya. Bahwasanya sebelum Nabi Ibrahim merasa takut dari tamu-tamu ini, jadi kalau di surah Al-Hijr ini seakan-akan tamu-tamu itu datang lantas Nabi Ibrahim merasa takut gitu ya. Tapi kalau di surah Adz-Dzariyat ayat 24 dan seterusnya, itu Nabi Ibrahim itu menyuguhi mereka dulu gitu ya. Ya, jadi mereka ada tamu-tamu yang memang mesti dijamu, dan kebiasaan Nabi Ibrahim itu menjamu tamu-tamu siapapun mereka gitu ya. Dan ternyata jamuannya itu bukan jamuan yang sederhana. Jamuan yang diberikan pada tamu-tamu itu adalah sapi panggang ya, sapi muda panggang ya. Itu tentunya membutuhkan proses yang panjang ya untuk memasaknya. Jadi makanya tamu-tamu itu menunggu terkait dengan adab yang ditampilkan oleh Nabi Ibrahim yang luar biasa itu. Jadi Nabi Ibrahim tidak kenal mereka gitu ya, tapi menghormati mereka ya karena menunjukkan keimanannya pada Allah dan hari akhirnya. Jadi sehingga menghormati tamu menunjukkan keimanannya. Jadi sampai tadi menyediakan hidangan yang luar biasa pada tamu-tamunya ya. Ini Nah, ketika tamu-tamunya diberikan hidangan itu, nah tentunya kenapa?
Surat Az-Zariyatnya Ya. persis sekali ayatnya. Iddakhalu alaihi faqalu Oh salam. ya, Persis ayatnya. betul. Hanya saja di Adzariyat, ya. Hanya saja di Adzariyat ini kemudian ditambahkan dengan farahu ila alihi gitu ya. Faja bijilin samin. Jadi Ya. Nabi Ibrahim menyiapkan dulu. Jadi mempersilahkan tamu-tamunya, tapi ditinggal untuk mempersiapkan hidangannya gitu ya. Ya, jadi artinya ini bukan hidangan yang siap saji ya, yang cepat saji, tapi ya memang disajikan dulu ya, dimasak dulu. Ya, nah ketika mereka disuguhi kok ternyata tidak ada satupun yang menyentuh, itu yang menjadikan Nabi Ibrahim takut gitu ya. Ya, kenapa? Karena kalau yang datang adalah malaikat, itu adalah malaikat Jibril tidak pernah bersama rombongan gitu ya. Ya, ini yang datang adalah banyak. Jadi kalau dianggap itu manusia, manusia tidak mungkinlah diberikan suguhan sudah persiapkan begitu luar biasa dalam menyambut tamu-tamunya, kok tidak dicicipi kan tidak mungkin gitu ya. Jadi itu pasti bukan manusia. Kalau manusia pasti akan mencicipinya. Ya. Nah, jadi sehingga merasa takut karena kalau tidak makan ini berarti mereka malaikat gitu ya. Kalau malaikat yang datang jikalau sendiri, maka itu adalah malaikat Jibril yang akan menyampaikan wahyu. Tapi kalau jika yang datang ini banyak begitu, jamaah Allah sebut ya, berarti ini kumpulan malaikat yang pasti akan menghancurkan ya, pasti kedatangannya untuk membinasakan. Itu yang menjadikan Nabi Ibrahim takut ya. Apa yang ditakutkannya? Takut kaumnya akan dihancurkan oleh malaikat-malaikat itu. Karena kedatangan mereka pasti atas perintah Allah. Makanya ketika ada penjelasan inna minkum manjilun, sungguhnya kami takut pada kamu sekalian. Jadi kami ini tentunya mewakili kaumnya gitu ya. Kami takut dengan kedatangan kamu sekalian. Sehingga kalau mereka menjawab, la tauzal, jangan engkau takut, inna nubasyiruka bihulamin alim. Sesungguhnya kami datang padamu untuk berikan kabar gembira dengan kelahiran anak yang pandai. Ya. Nah, ini pun juga tetap menjadikan Nabi Ibrahim belum mantap gitu ya. Kenapa? Kok sesederhana itu gitu ya. Kedatangan mereka kok sederhana begitu, pasti ada urusan yang lain begitu ya. Ya, nah kita bisa lihat pada ayat selanjutnya, masuk di ayat 54 dan 55. Silakan Bu Husna, 54 dan 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala basyartumuni ala an massaniyal kibaru wa bima tubasyirun. Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku tentang kelahiran seorang anak, sedang aku sangat tua, maka manakah berita gembira yang kamu kabarkan itu? Ya. Qala abasyartumuni, Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian memberikan kabar gembira padaku ala amasaniyal kibaru, padahal aku sudah memasuki masa tua. Fabima tubasyirun, maka dengan apa kalian akan memberikan kabar gembira itu? Qalu, mereka menjawab, basyarna kabil haqi, kami memberikan kabar gembira padamu dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin, maka janganlah engkau termasuk di antara orang-orang yang berputus asa. Ya, jadi di sini kita mendapati ada nasihat terkait dengan itu, bahwasanya meskipun sudah usia, tapi semuanya bisa terjadi gitu ya. Dan ketika awalnya pernah berharap, maka harapannya itu mestinya tidak perlu pupus gitu ya. Ya, jadi karena tidak boleh berputus asa kalau memang rencananya adalah untuk kebaikan ya. Ya, jadi berdoa pada Allah untuk diberikan keturunan agar bisa melanjutkan perjuangannya. Itu kan hal yang luar biasa ya. Jadi meskipun sudah tua, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kalau Allah berkehendak, maka di situ malaikat mengingatkan agar tidak putus asa dari rencana awal yang memang sudah direncanakan dan disampaikan doa-doanya pada Allah. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 56 dan 57. Ya, 56 57, Bu Ainul silakan. 55 belum, Pak Ustadz. 55 belum dibaca Bu Husna tadi. Belum Oh, dibaca. oh. Ya, 55 dan 56 ya, silakan. Ya. 55 dan 56.
Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Mereka menjawab, kami beri kamu kabar gembira dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Qala wa mam yaknatu mirrah mati rabbihi illa dolalun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Ya. Qalu basyarnaka bil haqqi, mereka berkata atau mereka menjawab, kami memberikan kabar gembira padamu bil haqqi dengan kebenaran. Fala takum minal qanitin, maka janganlah engkau termasuk di antara orang-orang yang berputus asa. Nah, di ayat yang ke-56-nya, qol, Nabi Ibrahim menjawab, wa may yaqnatu, dan siapakah yang berputus asa min rahmati rabbi, dari rahmat Tuhannya, illal dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Jadi Nabi Ibrahim tidak berputus asa ya. Jadi kalau pertanyaannya ada nada-nada tidak percaya di ayat 54 tadi menunjukkan bahwasanya bukan karena tidak menghendaki lagi apa yang pernah dicita-citakannya ya, tetapi merasa aneh saja. Ya, apakah mungkin hanya memberikan berita terkait dengan kelahiran seorang anak, kok yang datang adalah malaikat yang biasanya menghancurkan? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya ya. Jadi sehingga ayat 56 ini termasuk bentuk klarifikasi kalau Nabi Ibrahim tidak mungkin dolim gitu ya, tidak mungkin sesat. Ya, jadi sehingga cita-citanya tetap saja kokoh dan kuat ya. Jadi tetap istiqomah untuk bisa mendapatkan keturunan. Ya, jadi tadi sekali lagi keraguannya tadi terkait dengan kedatangan malaikat yang mereka adalah malaikat penghancur ya. Kok datang untuk mengabarkan kelahiran seorang anak. Jadi itu yang dirasa aneh ya. Ya. Makanya kemudian diklarifikasi oleh Nabi Ibrahim di ayat selanjutnya. Nah, kita masuk di 57 dan 58 di Elvia, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fama khabbukum ayyuhal mursalun. Ibrahim berkata, maka apakah urusan penting kalian wahai para malaikat yang diutus? Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin. Mereka berkata, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa. Ya. Ya, qala fama khatbukum. Ya, ini pertanyaan yang sangat logis ya, yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim terkait dengan kekhawatirannya tadi. Qala fama khatbukum, dia berkata, lalu apa alasan kamu sekalian ayyul mursalun, wahai utusan-utusan? Qalu, mereka menjawab, inna ursilna ila qaumim mujrimin. Sesungguhnya kami diutus untuk kaum yang berdosa. Nah, di sini yang kemudian kita mendapati kejujuran Nabi Ibrahim sudah mendapatkan jawabannya ya, meskipun belum lengkap ya, belum sempurna. Jadi bahwasanya tidak mungkin mereka datang sekedar untuk menyampaikan berita gembira, busyra terkait dengan akan terlahirnya bayi itu ya. Ya, nah disinilah kemudian mulai terungkap di 58 ini terkait dengan rencana mereka untuk mendatangi atau menghancurkan kaum yang berdosa. Ya, nah berikutnya kita masuk di 59 dan 60. Ya, silakan Bu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ala Lut, kecuali keluarga Lut. Inna lamunajjuhum ajma'in. Sesungguhnya kami benar-benar akan menyelamatkan mereka semuanya. Illam ra'atahu qaddarna, kecuali istri Lut kami telah menentukan. Innaha laminal ghabirin. Sesungguhnya dia sungguh termasuk orang-orang yang tertinggal. Ya. Ila ala Lut, ya, kecuali pengikut Lut.
Iya, jadi kaum mujrimin sudah jelas dan tegas di situ bahwasanya yang dimaksud adalah kaum Nabi Lut ya. Ila ala Lut, jadi semua akan dibinasakan kecuali pengikut Nabi Lut atau keluarga Nabi Lut. Jadi al ini bisa keluarga, bisa pengikut ya. Ya, jadi sehingga bisa diartikan dengan pengikut Nabi Lut. Inna lamunajum ajma'in, sesungguhnya kami akan menyelamatkan mereka semuanya. Ilam ru'atahu, kecuali istrinya. Qadarna, telah kami tetapkan atau telah kami takdirkan. Innaha laminal ghabirin, sesungguhnya dia termasuk di antara yang tertinggal. Ya, ya. Jadi di sini kembali pada ketetapan untuk istrinya karena tadi terkait dengan usahanya mengkhianati suami di situ ya. Ya, kalau Allah sebut dengan khonatahuma ya, ada dua istri Rasul yang mengkhianati suaminya, yang disebut dengan khonatahuma, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ya. Tapi pengkhianatannya ini bukan karena mereka selingkuh, tidak ya. Pengkhianatan mereka adalah tidak mendukung suaminya. Nah, kalau di sini tidak mendukungnya istri pada Nabi Lut ini, itu tampak ketika berita itu bocor ya. Jadi kedatangan malaikat ini ternyata bocor ya ke masyarakat. Ya, siapa yang membocorkan? Yang membocorkan adalah istrinya. Ya, jadi apakah istrinya ada perasaan tertentu gitu ya sehingga mengabarkan pada mereka-mereka? Ya, wallah alam, yang jelas itulah yang terjadi. Jadi orang-orang datang dikarenakan kabar dari sang istri ya. Nah, kalau istrinya ini amanah, menjaga amanah itu, ya tidak mungkin akan dikabarkan pada mereka terkait dengan kedatangan malaikat-malaikat itu ya. Ya. Ya, jadi itu termasuk tadi ya. Jadi rahasia yang mesti dijaga. Nah, kalau ternyata diungkap berarti menunjukkan telah berkhianat gitu ya. Ya, nah kalau kita tadi kaitkan dengan pengkhianatan yang lainnya terkait dengan suami istri gitu ya. Jadi suami membocorkan rahasia istri juga termasuk pengkhianatannya, atau istri membocorkan rahasia suami juga termasuk pengkhianatan gitu ya. Ya. Berikutnya kita masuk di ayat 61 dan 62. Ya, Bu Wardi, 61 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa'a lutinil mursalun. Maka ketika mendatangi para pengikut Lut, para utusan itu, qala innakum qaumun munkarun. Dia Lut berkata, sesungguhnya kalian kaum mungkarun yang tidak kami kenal. Ya. Falamma jaa'a ala lutinil mursalun, ya, maka ketika datang utusan-utusan itu pada pengikut Lut. Ya, di sini kita dapati al-mursalun marfu' ya. Jadi itu menjadi fa'il dari jaa'a. Kemudian ala Lut, ala la fathah masuk, berarti dia maf'ul bihnya meskipun dia juga menjadi mudhaf ya. Jadi kalau kita terjemah, maka ketika utusan-utusan itu datang pada pengikut Nabi Lut, Qol berkata atau bertanya Nabi Lut, innakum qaumun mungkarun, sesungguhnya kamu sekalian adalah kaum yang tidak dikenal. Ya, jadi Nabi Lut tidak kenal mereka siapa mereka gitu ya. Ya, nah ketika Nabi Lut menyampaikan itu, ya kekhawatirannya mereka tidak dikenal, maka kemudian mereka menjawab, silakan pada ayat 63 dan Ustaz, boleh tanya dulu, Ustaz. Ya. Oh ya. Boleh tanya dulu, Ustaz. Ya. Nah, jadi besok-besok kalau kita mau menerjemahkan, kita cari dulu yang mana subjeknya, baru kita balik ya. Jadi mursalun dulu kan subjeknya kan mursalun di sini. Oh iya, iya. Nah, boleh begitu ya? Oh iya, betul. Ya, memang harusnya begitu. Terus satu lagi Ustaz, ini ja'a itu bukan fi'il madhi ya Ustaz? Oh betul, fi'il madhi. Tapi kok mendatangi gitu Ustaz? Boleh kita terjemah dengan setelah datang ya. Falamma ja'a, maka ketika utusan-utusan itu telah datang pada pengikut Lut, itu ya. Nah, bisa begitu. Oh ya, baik. Ya, jadi ketika mereka telah mendatangi, kita bisa tambahkan itu ya, untuk memastikan kalau ja'anya ini adalah madhi. Baik Ustaz, alhamdulillah. Ya.
Ya, di 63 dan 64 Bu Tuti. Belum bunyi Bu Tuti? Belum bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Kola 62 ya Pak Ustadz? Ya, 63. 63. 63 dan 64. Kolu baljina. Kolu mereka berkata, baljinaka bima kanu fihi yamtarun. Sebenarnya kami datang kepadamu dengan mereka mendustakan padanya. Wa atainaka bil haq. Dan kami datang kepadamu dengan kebenaran. Wa inna lasotikun. Dan sesungguhnya kami sungguh-sungguh orang yang benar. Ya. Kalau mereka menjawab, bal ji'naka, bahkan kami datang padamu, bima kanu fihi yamtarun. Bima disebabkan mereka di sini, bima kanu fihi yamtarun ya. Ya, jadi karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi sebetulnya pada ayat ini kita dapati ada kata yang mahdhuf ya. Yang mahdhuf ini adalah adab, bahasa begitu ya. Ya, jadi mereka menjawab atau mereka berkata, bahkan kami datang padamu dengan membawa adab, gitu ya. Nah, cuma kata adabnya mahdhuf di situ, bima kanu fihi yamtarun, disebabkan mereka telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, ya, atau disebabkan mereka telah mendustakan. Ya, bisa juga diartikan disebabkan mereka telah mengada-adakan kebohongan, gitu ya. Ya, jadi mengadakan kebohongan terhadap Allah. Jadi pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan, ya, itu bisa disebut dengan kata yamtarun ya. Jadi mereka orang-orang yang melakukan pelanggaran atau orang-orang yang mendustakan. Wa atainaka bil haqi, dan kami datang padamu dengan kebenaran. Wa inna lasadikun, dan sesungguhnya kami benar-benar kelompok atau benar-benar termasuk golongan yang sodikun ya, yang benar. Ya, jadi artinya berita yang mereka sampaikan benar adanya. Ya, dan Nabi Lut sudah mengerti apa yang mereka sampaikan ya, tujuan apa yang dikehendaki oleh mursalun, utusan-utusan ini. Ya. Ya, nah kemudian kita dapati perintahnya nanti, perintah malaikat-malaikat itu ya, jadi mereka karena hendak menghancurkan, ya, jadi sehingga yang beriman diselamatkan ya. Mereka disuruh untuk berangkat untuk pergi dari wilayah itu karena malaikat hendak menghancurkan wilayah itu. Nah, di ayat 65 silakan bukan Fa'asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri bi ahlika biqit'im minal lail. Maka pergilah kamu dengan keluargamu di akhir malam. Wattabi adbarohum. Dan ikutilah mereka dari belakang. Wala yaltafit minkum ahad. Dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang. Wamdu haitsu tu'marun. Dan teruskanlah berjalan sebagaimana kamu diperintahkan. Ya. Fasri bi ahlika, maka pergilah engkau bersama ahlika. Nah, ini adalah keluarga gitu ya. Ya, nah keluarga ini nanti bisa kita pahami bahwasanya keluarga itu tidak hanya keluarga sedarah ya, tapi juga keluarga yang tidak sedarah, yaitu sesama muslim ya. Nah, sebagaimana di awal-awal perjuangan Rasulullah bahwasanya yang namanya keluarga di awal-awal itu bukan yang sedarah tapi sesama muslim. Makanya di masa Rasul awal-awal itu warisan tidak diberikan pada keluarga ya, tapi warisan diberikan pada sesama muslim karena banyak sekali di antara keluarga mereka saudara itu yang belum beriman gitu ya. Tapi setelah
banyak yang beriman, kemudian waris itu dibagi untuk keluarga yang sedara. Nah, di sini kita dapati kata ahli di sini juga bisa dimaknai dengan keluarga yang tidak sedara, maksudnya kaum muslimin ya, orang-orang yang beriman. Ya, fa'asri bi ahlika, maka pergilah engkau bersama ahlimu atau bersama pengikutmu, bikit iminal laili, di penghujung malam, wattabi adbarahum, dan ikutilah atau dan perhatikanlah adbarahum, dari belakang mereka. Ya, jadi artinya Nabi Lut ini bertugas tidak di depan ya perjalanannya, tapi berada di belakang untuk mengawasi mereka. Jangan sampai la yaltafit minkum ahadun, jangan sampai ada seorang pun yang berbalik atau yang menoleh. Nah, di sini Allah menggunakan kata menoleh ya. Jadi noleh saja tidak, apalagi balik gitu ya, balik arah tidak mungkin. Ya. Wamdu haitsu tu'marun, dan lanjutkanlah sebagaimana yang diperintahkan, atau teruslah sebagaimana yang diperintahkan. Ya, jadi disuruh untuk pergi dari wilayah itu, dan kita dapati mereka harus segera gitu ya, harus segera. Nah, ini menunjukkan bahwa waktunya telah ditetapkan oleh Allah. Ya. Nah, kenapa kemudian kita dapati ada perintah malaikat pada mereka untuk la yaltafit minkum ahadun ya, tidak menoleh, ini menunjukkan ya harus segera sekali ya. Jadi agar tadi mereka tidak santai-santai dalam perjalanannya. Nah, karena kalau kita kembali pada surah Ad-Dariyat tadi, dijelaskan di situ bahwasanya sebetulnya malaikat itu lama berada di tempat Nabi Ibrahim gitu ya. Ya, mungkin tadi terkait dengan penghormatan mereka terhadap Nabi Ibrahim karena telah menyiapkan tadi hidangan ya, untuk mereka. Jadi mereka menunggu waktu di situ ya. Ya, nah mereka pun juga di surah Ad-Dariyat diingatkan oleh Allah terkait waktu mereka yang terbatas gitu ya. Ya, jadi makanya ketika kaum Nabi Lut atau pengikut Nabi Lut ini ketika disuruh untuk berangkat, maka mesti cepat-cepat ya, segera. Ya. Nah, berikutnya kita masuk di ayat 66 dan 67, Pak Habib. Ya, sudah dengar? Oh, mati lagi. Tadi sudah dengar tadi, sekarang mati lagi. Ya, sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadaina ilaihi dzalikal amr. Dan telah kami selesaikan kepadanya perkara itu. An-nadzabiro haula'i muktu'um musbihin. Bahwasanya akar-akar mereka itu dipotong di waktu subuh. 67, Pak. Ya, 67 ya. Wajah ahlul madinati yastabshirun, dan datang penduduk kota itu, mereka bergembira. Ya. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra, dan kami telah tetapkan adab mereka itu. An-nadzabiru haula, bahwasanya dabiru haula imaktu musbihin, bahwasanya adab itu atau bencana itu akan terjadi di waktu subuh. Ya. Ya, jadi karena telah ditetapkan di waktu subuh, ya, jadi mereka akan ditumpas di waktu subuh, itu telah Allah tetapkan waktunya. Jadi sehingga mereka disuruh untuk bisa buru-buru segera berangkat dari wilayahnya ya. Wajah ahlul madinati yastabshirun. Nah, di sini kita dapati bahwasanya datanglah penduduk kota itu yastabshirun, mereka bergembira. Ya, jadi mereka datang ini mendatangi rumah Nabi Lot ya, sambil yastabshirun, bergembira. Jadi kita dapati informasi telah disampaikan malaikat pada Nabi Lot gitu ya. Ya. Nah, ketika informasi telah disampaikan, ternyata di saat itulah mereka datang gitu ya.
Ya, jadi kaum Nabi Lut datang mendatangi rumah Nabi Lut. Ya. Berikutnya di ayat 68 sampai 70 Bu Anida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innaha ula'i dhaifi fala tafdahun. Dia Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Wattaqullaha wala tukhzun. Dan janganlah kamu membuat dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Qalu awalam nanhaka anil alamin. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Ya. Qala inna haula, berkata Nabi Lut, sesungguhnya haula idaifi, sesungguhnya mereka adalah tamuku. Fala tafdhun, maka janganlah kalian mempermalukan ni aku. Jadi ni di sini awalnya ada ya-nya, tapi ya-nya hilang untuk tadi ya digunakan sebagai keindahan di ujung ayat ya. Jadi semua ayat ini berujung dengan nun ya. Ya, jadi keindahannya di situ tampak pada tafdhun dengan hilangnya ya, tapi maknanya insya Allah tetap sama. Ya, jadi dia punya tanda kasrah ya. Jadi tidak ada fiil yang jamak yang diberikan kasrah, tidak ada ya. Ya, kalau ada berarti dipastikan ada sesuatu di sana. Yaitu ada ya yang dihilangkan, ni ya-nya yang dihilangkan. Jadi kalau dia terjemah tetap tafdhuni ya. Kamu sekalian menghinakanku atau mempermalukanku gitu ya. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah wala tuhzun, dan janganlah kalian menjadikan aku terhina. Dan di sini ini juga sama, ada ya sukunnya tapi hilang ya-nya. Jadi sehingga terdengar non di situ untuk mengakhiri setiap ayat di sini. Wala tuhzun, dan janganlah kalian membuatku merasa terhina. Kalau mereka berkata, awalam nanhaka anil alamin. Ya, bukankah kami telah melarangmu? Nah, di sini awalam nanhaka, bukankah kami telah melarangmu, kata mereka ya, anil alamin, dari melindungi manusia atau dari melindungi al alamin. Nah, ini terkait dengan Nabi Lut yang memang ya tugasnya adalah untuk melindungi manusia ya. Tapi ternyata mereka menentangnya, mereka melarangnya, dan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang luar biasa yang mereka lakukan ya. Ya, jadi itu adalah kaum pertama kali yang melakukan penyimpangan itu. Sebelum-sebelumnya tidak terjadi gitu ya. Ya. Jadi sehingga hukumannya pun juga berat ya. Kita tidak pernah mendapati ada penjelasan terkait dengan hukuman terkait dengan kaum-kaum yang telah melakukan pelanggaran kecuali mereka yang tampak berat sekali gitu ya. Ya, jadi kalau gempa di zaman Rasul yang lainnya, misalkan kita kembali pada kaum-kaum sebelumnya yang mereka ditimpa gempa, misalkan kaum Nabi Syuaib gitu ya. Itu gempanya tidak seperti gempanya kaum Nabi Lut ini ya. Jadi gempanya memang luar biasa di situ ya. Ya. Jadi kalau Allah sebut aliha safilaha, jadi yang ada di atas di permukaan menjadi di bawah ya, dan yang di bawah menjadi di atas. Wa amtorna, dan kami lempari mereka bihijarati min sijil, dengan batu-batu dari sijil. Itu menunjukkan bahwasanya ya hukumannya sangat berat gitu ya dibandingkan yang lain-lainnya. Ya. Ustadz, itu kan Ustadz, ya. Hukumannya diterangkan waktu subuh ya. Terus Nabi Lut tuh berangkatnya mungkin tengah malam barangkali ya, karena lepas tengah malam. Lepas tengah malam. Tentunya kalau jalan kaki belum begitu jauh lah dari kotanya Lut ya. Itu kan di balik tanah gempanya, terus kemudian ada yang dipakai batu-batu itu yang dilemparin.
itu masih ngelihat dari jauh harusnya Ustadz ya. Kejadian itu. Pasti terdengar gitu ya. Jadi Dengar. meskipun di tempat mereka berpijak itu tidak terjadi karena memang sudah ditetapkan tempat yang nanti akan digunakan oleh mereka keluar itu dipastikan aman ya. Tapi pasti dentumannya itu pasti terdengar lah oleh mereka. Jangan kita bicara gempa yang begitu ya. Gempa-gempa yang biasanya saja gemuruhnya juga terdengar gitu ya. Rasanya mengguncangannya juga terasa gitu ya. Ya. Iya. Ya. Jadi pengikut ya. Itu bukan berita yang tentang sesama jenis itu, Ustaz. Kalau menurut itu. Oh iya betul. Iya, Ya. iya yang sama jenis ya. Pak Ustadz, Ya, saya mau tanya Pak Ustadz. Iya silakan. Tadi yang maktub, tadi maksudnya apa Pak Ustadz? Yang apa? Maktub. Maktub. Tadi ada ayat Pak Ustadz bilang, nah ini maktub gitu ayat ini. Oh, maktub maksudnya? Iya. Maktub itu apa Pak Ustadz? Oh, maktub itu mengikuti kata sebelumnya. Ya. Ya, jadi ada huruf ataf ya. Nah, jadi huruf ataf itu akan menjadikan kata sesudahnya persis seperti sebelumnya. Jadi kata setelah huruf ataf itu disebut dengan maktuf ya. Jadi kalau sebelumnya itu majazum, maka setelahnya juga ikut majazum meskipun tidak ada harfu jazmin ya. Kalau sebelumnya masuk, sesudahnya juga akan masuk meskipun tidak ada harfu nasbin. Jadi itu fungsi harfu huruf ataf itu seperti itu. Ya, jadi sehingga kata-kata yang berada setelah huruf ataf itu disebut dengan maktuf ya. Jadi mengikuti kata sebelumnya. Harokatnya sama ya Ustaz ya. Oh iya betul, harokatnya sama. Kalau misalkan dia jamak, hilang nunnya nanti juga akan sama. Jadi nunnya juga hilang seperti sebelumnya ya. Kasih, Nah, Pak untuk Ustadz. kasus-kasus di ayat 68 dan 69 ini yang tidak ada yaknya, ya, itu karena yaknya dipangkas ya. Ya, itu tadi karena mengedepankan keindahan kalimat. Nah, jadi kalau maknanya tidak berkurang, tidak berbeda maknanya, dan dia lebih indah, ternyata Al-Quran lebih memilih itu, gitu ya. Al-Quran lebih memilih itu. Ya, silakan. Itu 68 itu bacanya tafdahun gitu ya Ustadz ya, bukan? Betul, tafdahun. Ya. Tapi kalau ada ayahnya pasti pakai ini bacanya ya. Iya, kalau ada ayatnya pasti akan dibaca tafdahuni. Nah, nanti kalau dikaitkan dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya nanti jadi kurang indah kedengarannya gitu ya. Karena semuanya kan berhenti dengan nun ya. Misalkan sodikun, tu'marun, musbihin, yastabshirun, tafdahun gitu ya. Tuhzun. Nah. Ya. Ya, jadi kalau kaum muslimin mereka yang paham, pasti mereka tidak mungkin akan berikan ruang di situ ya untuk pelaku-pelaku penyimpangan seperti kaum Nabi Lut itu. Ya, karena hukumannya begitu dahsyat ya, dan kita ingat terkait dengan hukuman yang Allah berlakukan kalau di masa Rasul-Rasul sebelumnya kalau ada bencana, karena Rasulnya ada sehingga wahyu Allah sampaikan pada Rasul itu ya dengan cara seperti tadi. Ya, malaikat-malaikat penghancur itu datang menyampaikan pada Rasulnya, otomatis mereka akan keluar gitu ya. Ya, yang beriman disuruh untuk keluar, dan itu kasus itu sejak Nabi Nuh sampai Nabi Syuaib sama gitu ya. Jadi mereka orang-orang saleh diperintahkan keluar. Tapi untuk umat Rasulullah tentunya tidak berlaku begitu ya. Karena Rasul ini adalah Rasul akhir zaman untuk semua umat. Ya, ketika Rasul sudah wafat kan dipastikan tidak akan ada lagi wahyu yang turun. Jadi sehingga Allah berlakukan yang berbeda hukumnya di situ ya. Ya, jadi kalau terjadi bencana semua akan kena. Makanya tugas kaum muslimin adalah saling mengingatkan ketika ada penyimpangan-penyimpangan begitu ya. Karena ketika terjadi bencana tidak hanya yang dolim saja yang terkena, yang lainnya juga akan kena semuanya gitu ya. Ya, jadi tugas kita semua adalah baliu anni walau ayah, itu menyampaikan ya. Nah, jadi menyampaikan di situ yang paling efektif adalah ketika punya kuasa ya, punya kekuasaan. Ya, makanya kita sedih dan prihatin ya kalau ternyata ada anggota-anggota dewan yang mereka diberikan amanah oleh masyarakat gitu ya. Nah, tapi ternyata sebagian mendukung yang model begitu,
itu kan sedih sekali gitu ya, menyedihkan sekali. Ya, kenapa? Karena mestinya kalau menjadi wakil rakyat ya harusnya paham terkait dengan itu gitu ya. Ya itu adalah apa ya, bencana paling besar gitu ya yang pernah terjadi. Ya, dan tentunya jangan sampai kemudian umat itu mendapatkan hukuman yang serupa dari Allah ya, karena yang beriman juga akan kena. Nah, itu kan yang paling memberatkan di situ. Jadi kalau seandainya seperti kaum terdahulu yang kena hanya yang dolim saja, yang tidak dolim aman, nah tentunya kaum muslimin akan santai-santai saja gitu ya. Tapi kalau berlaku sama, itulah yang sangat menyedihkan. Ya. Pak Ustadz mau tanya, Pak Ya. Ustadz. Pak Ya. Ustadz, zaman dahulu itu berarti dalam era yang sama ada beberapa nabi ya Pak Ustadz. Ada Nabi iya. Ibrahim, ada Nabi Lut. Oh iya, iya. Ini di zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Lut itu satu zaman ya. Tapi Nabi Ibrahim dulu ya, lebih dulu baru Nabi Lut. Ya, dan wilayahnya berbeda ya. Jadi awalnya Nabi Ibrahim ini kan Allah berikan amanah di wilayah Babilonia gitu ya. Tapi ternyata ayahnya mengusirnya kan begitu. Ketika diusir kemudian Allah amanahkan di wilayah ini Syam ya. Tapi Syam itu tidak meliputi semuanya. Kalau Syam dulu sekarang sudah menjadi Yordania, Lebanon, Palestina dan juga Suriah gitu ya. Ya, jadi Nabi Ibrahim berarti menuju ke wilayah Palestina. Tapi ternyata mampir ke Yordan. Nah, di Yordan ini ada Nabi Lot gitu ya. Ya, jadi ketemu dengan Nabi Lot di situ. Jadi dalam catatan ini istri Nabi Ibrahim itu termasuk istri Nabi Ibrahim yang yang bernama Sarah ini ya. Ini sepupu dari Nabi Lut itu ya. Ya. Ya, makanya kemudian kita dapati Nabi Ibrahim kenal banget dengan Nabi Lot ya. Nah, ketika kaumnya melakukan keingkaran, di situ Allah beritakan, ya memang sedih juga Nabi Ibrahim ya. Ya, jadi itu di satu masa tapi kaumnya berbeda ya. Yang satu di wilayah jadi sebetulnya sama-sama disebut dengan Syam ya. Tapi yang satu wilayah Palestina, yang satu wilayahnya Yordan. Ya, dan Laut Mati sekarang ini berarti ya wilayah Yordan itu ya, karena kaum Nabi Lut berada di situ. Nabi apa aja yang lain Ustadz yang bersamaan waktunya? Di samping Ya. Ibrahim sama Lut, Oh, Nabi yang lain yang kalau Nabi Harun sama Nabi Musa sudah otomatis gitu ya. Harun Musa. Jadi objeknya bahkan sama. Ya, kalau Nabi Ibrahim, Nabi Lut ini kan berbeda objeknya ya. Tapi kalau Nabi Harun, Nabi Musa sama persis gitu ya. Ketika dikhianati juga ya sama gitu ya. Sama. Jadi ada dua Ya. nabi pada zaman itu dong di daerah yang sama. Dua Ya. maksudnya dua pemimpin, Ustaz. Oh ya, tapi tadi Allah amanahkan pada Nabi Musa gitu ya. Nabi Harun mendampinginya gitu ya. Jadi wapres. Kalau di ya. Harun wapres ya, Pak? Iya begitu. Kalau dengan Nabi, kaum yang sama ya Pak Ustadz. Kaumnya ya, sama betul. ya. Sama ya. ya. Kaumnya sama. Ya, kaumnya sama persis gitu ya. Kalau Nabi Dawud, nah ini sebelumnya ada Luqman. Jadi Nabi Dawud itu ini ketika masih kecil itu muridnya Luqman gitu ya. Jadi Luqman itu dikenal sebagai mufti yang luar biasa di zamannya. Nah, ketika Nabi Dawud itu meskipun dahulu menjadi murid dari Luqman, ternyata yang mendapatkan wahyu adalah Nabi Dawud ya. Sehingga Luqman sudah tidak berani memberikan fatwa lagi. Jadi semua masalah-masalah yang ada di masyarakat itu nanti yang menjawab adalah Nabi Dawud, bukan Luqman lagi. Meskipun dahulu yang menjawab adalah Luqman ya. Ya, karena tadi Allah amanahkan pada Nabi Dawud bukan pada Luqman. Ya. Nah, Nabi Dawud ini anaknya menjadi nabi juga ya, Nabi Sulaiman ya. Ya. Dan dua-duanya Allah takdirkan menjadi raja. Ya. Jadi langsung punya kuasa kan begitu ya. Allah berikan kuasa di situ. Apalagi Nabi Sulaiman ya, bisa terbayang oleh kita ya, semuanya makhluk bisa menjadi junudnya ya, menjadi tentara-tentaranya. Ya, makanya ketika ada kisah semut itu menelentangkan tubuhnya ya, kakinya di atas merengadah dengan mengatakan, ya Allah, antal ghani wa anal faqir ya. Ya Allah, engkau yang maha kaya dan kami fakir, karena hujan tidak turun-turun gitu ya. Sedangkan dirinya tadi semut ini sampai merasa kering semuanya gitu ya. Maka Nabi Sulaiman mendengar akan apa yang disampaikan oleh semut itu dan mengatakan, oh itu bagian manusia itu.
bagian kami yang akan memohon pada Allah. Jadi artinya Nabi SAW merasa bahwasanya kalau sampai ada binatang yang mengeluh tidak bisa minum, berarti manusianya penuh dosa, gitu ya. Harusnya yang mohon ampun, yang minta itu manusianya, gitu ya. Tapi yang terjadi sampai kalau binatang meminta itu berarti saking apa ya? Saking tidak pedulinya manusia, gitu ya. Ya, kok sampai binatang sampai memohon pada Allah, gitu ya. Ya, makanya kalau kita mendapati situasi sekarang ini kita juga sedih ya. Sedih kenapa? Karena tanda-tanda bencana itu tampak gitu ya. Tanda bencana itu kan tidak hanya terjadinya gempa gitu ya, tapi ketika sumber-sumber air sudah berkurang gitu ya, sungai-sungai mengering gitu ya. Ya, bahkan suplai air yang dari Purwakarta yang biasanya begitu luar biasa sekarang begini adanya ya. Nah, ini artinya tanda-tanda bencana di situ ya. Jadi bencana tidak hanya banjir, tidak ada gempa, tapi tidak turun hujan juga bencana. Nah, tadi terkait dengan semut di masa Nabi Sulaiman ya. Ya, jadi Allah berikan kekuasaan yang luar biasa dan menjadikan Nabi Sulaiman ternyata tetap tawadhu ya. Itu yang berat, tidak gampang gitu ya. Allah berikan semuanya tapi tetap tawadhu. Nah, itu yang luar biasa ya. Belum tentu kalau orang lain diberikan seperti Nabi Sulaiman, belum tentu sanggup memikulnya ya. Tapi Nabi Sulaiman ternyata sukses dalam memikul amanah Allah yang begitu luar biasanya. Ya karena potensi untuk sombong kan banyak sekali gitu ya. Kenapa? Orang jin semua jadi pasukannya gitu ya. Semua makhluk hidup bisa tunduk dan patuh padanya, kan potensi sombong itu banyak di situ ya. Tapi ternyata kok tidak sombong gitu ya, itu yang luar biasa. Jadi tetap adil pada semuanya. Ada semut yang berdoa pun sampai Nabi Sulaiman merasa bersalah gitu ya. Ya, nah kalau sekarang ada manusia terdolimi pun, terusir dari wilayah pun sulit untuk diperjuangkan gitu ya. Ya, padahal di masa Nabi Sulaiman semut yang tidak punya minum saja Nabi Sulaiman merasa berdosa gitu ya. Ya. Nah, kalau sekarang banyak kita dapati model-model bencana yang tampak di depan mata gitu ya. Sekarang nuraninya udah pada mati, Ustaz. Ya. Bencana datang itu apakah selalu merupakan hukuman dari Allah ya, Ustaz? Oh ya, ya. Jadi bencana itu adalah hukuman ya. Ya karena dosa. Ya. Dan orang Jadi muslim, mau tidak mau itu karena dosa. orang muslim yang meninggal pada bencana itu kan, bencana itu maksudnya Allah untuk menghancurkan orang yang zalim ya. Kalau ada orang yang muslim terkena di situ, apa dia syahid ya Ustaz ya? Oh iya, betul. Itu sudah menjadi sunatullah ya. Karena Allah telah menetapkan berlaku untuk semuanya, sehingga yang beriman itu mereka mendapatkan itu bukan termasuk mendapat bencana, tapi mereka mendapatkan ujian itu ya. Yang mereka diuji dari bencana itu. Tapi itu ada adab bagi yang ingkar itu ya. Jadi adab bagi yang dolim, tapi ujian bagi yang beriman. Ya. Pak Ustadz, mau tanya boleh Pak Ustadz? Oh iya, silakan. Ada lagu Laukana apa? Seandainya engkau Nabi Muhammad bersama kami, itu apa? Ada lagu apa namanya itu? Lagu sufi gitu Pak Ustadz. Apakah boleh kita, Nabi itu nggak ada, tapi kita mengandai-andai seandainya Nabi itu beserta kami. Kita kan nggak boleh berandai-andai Pak Ustadz. Oh, ya. Kalau orang itu berharap dikabulkannya doa atau mereka akan menjadi lebih baik gitu ya. Kalau itu nanti bisa masuk dalam kategori tawasul gitu ya. Kalau menjadikan orang makin baik silahkan, tapi kalau menjadikan orang itu syirik, nah itu yang harus dihindari gitu ya. Makanya Umar bin Khattab termasuk yang berusaha untuk jauh dari kesyirikan gitu ya. Kalau dulunya ketika Rasul masih hidup sering bertawasul dengan Rasulullah, ketika sudah wafat bertawasul dengan paman Rasul yang masih hidup gitu ya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Nah, itu untuk menghindari jangan sampai terjadi pelanggaran di sana ya. Dan waktu itu terkait juga minta mohon pada Allah di saat istisqa gitu ya. Ya, jadi minta diberikan hujan oleh Allah. Kalau dulunya tawasulnya pada Nabi, sekarang tawasulnya pada paman Nabi, dan ternyata Allah mengabulkan doanya gitu ya. Ya, jadi kalau orang itu tadi tawasul dengan amal-amal baiknya juga dipersilakan ya. Jikalau itu dalam rangka kebaikannya untuk
memohon pada Allah agar diturunkannya hujan. Karena ketika kita berdoa ini termasuk kita punya kontribusi gitu ya. Ya, jadi kita punya kontribusi ketika tanda-tanda bencana mulai tampak dengan doa-doa itu gitu ya. Itulah bentuk kontribusi kaum muslimin gitu ya. Ya, karena dikhawatirkan kalau ada makhluk-makhluk yang terdolimi karena mereka tidak bisa minum dikarenakan kezaliman manusia, maka doa-doa kita itu insya Allah sudah bisa mengamankan kita semua. Ya, masalah Allah mengabulkan dan tidak, ini kembali pada apa yang Allah tetapkan ya. Ya, karena memang banyak sekali syarat Allah mengabulkan doa hambanya itu gitu ya. Ya, jadi kalau di antara kelompok orang-orang yang berdoa itu ada yang sombong, itu juga akan menghalangi doa untuk dikabulkan gitu ya. Nah, misalkan di masa Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Ya, itu kan disinyalir di hari itu yang melaksanakan istisqa itu ada orang sombong yang turut bergabung. Ya, sehingga hujan tidak turun gitu ya. Nah, kesombongan apa yang dilakukan orang itu? Dia melecehkan doa orang lain ya. Dia melecehkan doa pekerjanya. Jadi dia punya karyawan, punya pekerja. Yang waktu itu dia minta izin untuk ikut istisqa tapi tidak diizinkan. Alasannya di sana sudah banyak orang-orang senior yang doanya mustajab. Sudah banyak orang-orang soleh yang doanya mustajab. Nah, itu dianggap sebagai penghinaan pada pekerjanya gitu ya. Seakan-akan pekerjanya ini doanya tidak penting gitu ya. Seakan-akan pekerja ini doanya tidak mustajab di hadapan Allah. Dan ternyata pekerjanya ini ketika doa sendirian di masjid ternyata Allah kabulkan. Nah, itu yang luar biasa ya. Jadi Allah kabulkan doa ketika tidak ada kesombongan. Nah, ini menjadi janji Allah yang ada di surah Ghafir ayat 60 gitu ya. Ya. Itu saya pernah baca itu Ustadz, seandainya Muhammad itu Bu Anida, seandainya Muhammad datang ke rumah kita saat ini gitu, dia masuk ke dalam, terus dia lihat itu apa, ada yang dinding itu apa di situ. Kemudian Muhammad masuk ke kamar kita, dia lihat pakaian kita misalnya satu lemari penuh nggak pernah dipakai gitu. Jadi untuk evaluasi diri juga sebetulnya kadang-kadang orang bikin seandainya itu kan malu dia gitu loh sama Muhammad. Nah, jadi dibayangkan Muhammad datang gitu, ini nggak setuju nih Muhammad begini. Nah, dia lakukan perbaikan gitu. Kira-kira begitu kali Ustadz ya. Ya. Cuma kalau saya termasuk yang tidak setuju dengan pengandaian Rasul begitu ya. Kenapa? Karena meskipun bisa menjadikan orang lebih baik ya, tapi khawatir ada kesyirikan. Kenapa? Karena Allah kan segala-galanya gitu ya. Karena kita yakin Allah itu melihat kita gitu ya. Jadi sehingga kita tadi andainya orang sufi tadi itu kalau saya tidak berani ikut itu ya. Kenapa? Karena saya tidak berandai lagi karena Allah sudah melihat saya gitu ya. Jadi misalkan saya di kamar mandi, saya di tempat lain, kita yakin Allah melihat kita. Jadi sehingga kita tidak perlu berandai dengan pengandaiannya orang-orang sufi terkait dengan Rasul tadi ya. Ya, ya karena nanti bisa akan timbul kesyirikan gitu ya. Nah, karena seakan-akan kita bisa lebih membesarkan Rasul dibandingkan Allah. Ya itu nanti sama dengan ketika kita misalkan begini ya, malu dilihat teman gitu ya. Nah, misalkan malu dilihat teman, jadi artinya sebetulnya itu pelanggaran itu ya, pelanggaran dia malu dilihat teman, tapi dia tidak malu dilihat Allah. Nah itu ada nilai kesyirikan di sana. Nah, tapi kalau bukan karena pelanggaran tidak mengapa gitu ya. Ya kalau bukan pelanggaran kan bisa jadi ya kita itu malu dilihat orang, tapi bukan pelanggaran itu ya. Jadi tapi kalau itu adalah pelanggaran, dia malu dilihat orang, maka sebetulnya ada kesyirikan di situ. Karena Allah melihatnya, kenapa dia tidak malu? Gitu ya. Kita sering berbuat begitu, Pak Ustadz. Kadang-kadang tanpa disadari ya, Pak Ustadz. Bisa ya, jadi. Makanya kesyirikan itu ada di mana-mana ya, dan potensinya sangat banyak. Dan para sahabat itu yang paling berhati-hati ya, karena sedikit saja kita berulah kalau tidak seperti yang dicontohkan oleh Nabi, khawatir syirik. Makanya Umar tadi begitu ya. Kenapa Umar kok tidak mau tawasul pada Nabi? Gitu ya. Kok tawasulnya pada paman Nabi? Karena Rasul sudah wafat, karena menjaga sekali gitu ya. Termasuk tadi pengandaian tadi yang dicontohkan Sufi tadi yang didesang Bu Anida.
Ya, itu kalau nggak hati-hati gitu ya, itu nanti bisa jatuh syirik gitu ya. Karena sudah mendoakan Allah. Oh, berarti dia biasa-biasa saja ya ketika dilihat oleh Allah. Tapi dia hanya luar biasa nanti kalau misalkan dia dilihat oleh Rasul misalkan gitu ya. Padahal dia tahu Allah melihat ya Ustaz. Iya, betul. Iya. Ustadz, kalau Ya. bertawasul dengan surat Fatihah bisa kan Ustadz? Oh, Kayak bisa. kan iya kan Iya. dua iya kan Oh, nasta'in iya. gitu. Sampai Iya. ngebayangin kan? Oh ya, kalau itu langsung doa ya. Kalau itu permohonan langsung pada Allah ya. Sebetulnya Oh, iya. tidak ada tawasul di situ karena kita Bukan langsung tawasul ya. memohon ya. Ya. Iya. Nah, berbeda kalau misalkan tawasul dengan amalan kita gitu ya. Tawasul dengan perbuatan baik yang pernah kita lakukan gitu ya. Nah, itu nanti bisa disebut dengan tawasul. Jadi mengingatkan akan kebaikan kita dan kita sampaikan pada Allah, jikalau itu baik, ya Allah maka kabulkanlah doaku gitu ya. Seperti kisahnya 3 orang yang terperangkap di gua itu. Iya, di kaki itu ya. Baik Ustaz. Ya, kita lanjutkan tadi sampai di ayat 70 ya dari surah Al-Hijr. Sekarang kita lanjutkan di Jazmul Fi'il Mudhari'. Nah, kita melanjutkan bahasan kita. Ya, kemarin kita sampai di nomor 5 ya. Ya, jadi PR kita kemarin berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kita masuk di 6 sampai 9. Oh ya. Ya. Menyusunnya. Ya. Tapi tetap dua ya Ustaz. Tetap huruf Ya. jazm sama fi'il mudhari aja ya. Iya, betul. Nah, ini di Jazmul Fi'il Mudhari' nomor 6 ini melanjutkan sebelumnya terkait dengan huruf la ya. Ya. Ya, jadi begini, la ini memang bisa harfu nafiin, bisa harfu jazmin, bisa ya. Tapi kalau pas dia itu digunakan dalam jazm, nah kita nanti bisa sebut satu saja, harfu jazmin gitu ya. Kalau dia misalkan kita lepas gitu ya, la sendiri misalkan ya, sendirian. Kita bisa menyebut dia harfu nafiin atau harfu jazmin gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada dalam kalimat, itu pilihannya satu. Ya, karena kalau di sini nanti la di situ meskipun di luar nanti bisa nafiin ya, tapi kalau di kalimat ini pasti dia jazmin saja, gitu ya. Ya, seperti juga lam, lam ini jazmin saja. Jadi nanti kita mengirobkan juga begitu, gitu ya. Jadi seperti di contoh-contoh irob sebelumnya, bahwasanya kalau kalimatnya itu memang la-nya sebagai harfu jazmin, kita akan pastikan harfu jazmin dan kita tidak pilih yang lainnya, gitu ya. Tapi kalau la-nya itu sendirian, kita boleh menyebut harfu jazmin au nafyin, bisa gitu ya. Ya. Bahkan kita bisa sebut misalkan misalkan la harfu nahyin gitu ya. Harfu nahyin wa jazmin wa nafyin bisa kalau dia berdiri sendiri. Nah, kalau yang di sini nanti di 4 dan 5 yang kemarin kita pakai PF, nanti kita bisa sebut harfu jazmin wa nahyin boleh gitu ya. Karena memang dia nahyin dan jazmin di sini fungsinya ya. Nahyin itu apa? Ya. Nahyin itu apa Ustaz? Oh, nahyin itu larangan. Oh. Nahi kan? Nahi ya. Ustadz, makanya tadi saya kan bingung cari huruf jazm. Saya lihat ada dua. Ada yang namanya harfun jazmin, tapi dia pakai jimnya pakai alif. Yang benernya tulisannya gimana Ustadz? Makanya saya robah. Saya cari lagi ketemunya jazama tulisannya. Yang benar gimana Ustadz harfun jazmin tulisannya? Oh iya, ya la ini yang dalam tulisan kita ini la lam alif. Nah, itu disebut harfu jazmin. Ya. Tulisannya jim sin mim. Oh, jim za mim. Jim za mim. Ya. Nanti kalau dikasih harokat harfu jazmin. Ya. Za-nya sukun ya. Tulisannya Ustaz. Oh ya, kalau kita menyebut biasa jazm gitu ya. Jazm ya. ya. Tapi aslinya tulisannya za-nya sukun. Ya. Oh, za-nya sukun sama mim. Oh iya, za-nya sukun ya. Itu kalau jazmin, harfu jazmin, nah itu ya. Ya, kalau kita ngomong biasa kan huruf jazm gitu ya. Tapi kalau dikasih harokat sempurna, nanti kalau harfu jazmin kita sebut apa adanya. Harfu jazmin dalam harokatnya. Ya, baik Ustaz. Ya, nah sekarang kita masuk di nomor 6. Nomor 6 ini
Kalau yang la Ustaz itu harfu naf'in Ustaz. Nahi ya, nahi. Gimana? Nahyin Oh, gimana? tulisannya maksudnya? Kalau lam, Ya. lam. Ya, tulisannya. Kalau lam itu kan lam. tidak. Itu harfu apa namanya Ustaz? Oh, ini semuanya harfu jasmin. Bukan Jasmin jasmin nahyin kan tadi jasmin tapi dia juga larangan nahyin kan? Oh iya, iya. Jadi kalau semua di sini ini kalau lam, yang lam itu 1, 2, 3 itu harfu jasmin semua. Kalau yang la 4, 5, 6 ini bisa harfu jasmin atau harfu nahyin bisa ya. 4, 5, 6. 6 itu Ya, bisa 4, 5, 6. jasmin, Ya. bisa apa? Bisa harfu nahyin. Nahyin ya. Nahyin itu nun ha ya. Ya, nun ha ya. Ya, ya. Ya. Ya, nah, nahyin ya Ustaz ya. Ya, nahyin, harfu nahyin. Jadi boleh kita sebut harfu jasmin, bisa disebut harfu nahyin. Tapi kalau lamnya tidak bisa ya. Lamnya hanya harfu jasmin saja. Jasmin, ya baik. Kalau lam yang khusus jasmin, tapi la itu boleh bisa jasmin, bisa nahyin. Ya baik Ustaz. Kalau in Ustaz. Nah, kalau ini harfu jasmin saja di sini. Oh, jasmin ya. Nah, kita ya itu tadi yang nomor 6 la tusri fisair, jangan buru-buru dalam berjalan gitu ya. Ya, jadi buru-buru ini maksudnya kalau kita cepat jalannya cepat boleh gitu ya. Ini buru-buru ini maksudnya buru-buru yang dia tidak melihat arah gitu ya. Nah, itu yang dilarang la tusri gitu ya. Tapi kalau kita jalan cepat gitu ya dan tetap konsentrasi itu insya Allah aman-aman saja gitu ya. Jadi yang dimaksud la tusri ini tadi orang jalan tapi apa ya nggak lihat kanan kiri, nabrak-nabrak saja ya semaunya itu ya. Ya apalagi model sekarang gitu ya. Ada anak jalan gitu ya. Jadi sebetulnya dia tidak cepat jalannya, dia pelan jalannya ya. Tapi yang dilihat HP gitu. Yang dilihat HP, jadi itu juga termasuk yang la tusri tadi ya. Ya. Karena tadi bisa terjatuh, bisa kesandung, bisa macam-macam gitu ya. Sekarang jadi la tusri tadi itu maknanya begitu ya. Jadi kita jalan berhati-hati. Jadi kalau jalan cepat boleh-boleh saja gitu ya. Tapi semuanya tetap terkondisikan gitu ya. Ya, 8. Ya, berikutnya kita masuk di nomor 7. Nah, kalau in di sini nanti kita mendapati ada 2 fi'il mudhari'nya gitu ya. Di setiap nomor, setiap kalimat nanti punya 2 fi'il mudhari'. Ya, karena yang satu adalah jawab gitu ya. Ya, nanti ini nomor 7, 8, 9 nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan syaratnya, tapi ini masih di wilayah jazmnya. Kita baca in taftah, jikalau engkau membuka nawafidal hujurati, ini ya cendela-cendela kamar, ya tajaddad, pasti baru, hawa uha hawanya gitu ya. Ya, nah di sini kita mendapati 2 fi'il mudhari' taftah dan yatajaddad ya. Ya, jadi nanti kalau kita tugas mengirobkan berarti kita tidak hanya mencari yang taftah saja yang di samping in, tapi kita juga cari fi'il mudhari' lainnya yang majzum gitu ya. Ya. Oh ya. Ya. Jadi kalau khusus in, jadi nanti kalau ada tugas-tugas terkait dengan in, nah itu berarti kita mesti mencari fi'il mudhari' lainnya karena dipastikan ada fi'il mudhari' yang statusnya sama ya, sama-sama majzum. Ya nanti kalau dalam kajian syarat nanti dia disebut dengan jam syarat atau diartikan dengan pasti ya. In taftahna fil hujrah, jikalau engkau membuka jendela-jendela kamar, ya tajaddad hawa uha, pasti hawanya baru lagi. Kalimat syarat sama nggak Bu ya? Kenapa? Kalimat syarat. Oh iya, betul, sama persis. Sama persis ya. Cuma karena ini topiknya jazmul fil mudhari' sehingga tidak disebut syarat di situ. Jadi tetap disebut jazm ya. Inya harfu jazmin, nanti fiilnya ya majzum gitu ya. Jadi artinya dia tidak menjazmkan fiil yang langsung setelah in itu ya. Bukan itu saja. Ya, dia menjazmkan setelah in dan menjazmkan jawabannya. Gitu ya. Ya, jadi dia menjazmkan 2 fiil.
Ya, makanya kalau kita mendapati ada in, nah kita akan cari dua fi'il mudhari di situ yang majzum ya. Ya. Karena kalau kita bicara jika kan pasti ada jawaban di situ ya. Jika saya pergi, dia datang misalkan ya. Nah, itu nanti pasti mudhari juga di situ dan akan majzum juga. Ustadz, saya pengen lebih jelas nih Ini Ustadz, sebab berarti akibat ya. berarti ya Pak Ustadz ya. Ustadz, saya Ya. boleh nanya Ustadz, Ya. ini berarti yang di nomor 6 ini, kan ini harusnya kan in syarat, tetapi kita nggak usah tulis in syarat, tetap aja kita tulis ini apa namanya huruf Jazm. jazm, huruf Ya. jazm, kemudian tah itu berarti majzum, ya Ya. itu majzum. Terus kemudian nawafizanya kita sebut apa enggak? Apa langsung ke ini, ke apa namanya, ya tahat dadu, ya tajat dadu, gimana? Oh Yang iya. Itu yang kalau irob secara keseluruhan otomatis nawafidah masuk ya. Ya, Hmm. tapi ini karena nawafidah di sini menjadi mudhof dan kita belum sampai di mudhof, ya. nanti tugas kita belum di nawafidal hujrah belum ya. Nanti tugas kita hanya huruf jazm sama yang mudhari seperti yang kemarin. Cuma kalau di in ini nanti berarti kita akan cari dua mudhari di situ ya. 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 Berarti yang pastinya gitu Ustadz, pertama in, yang kedua tahtah, terus yang ketiga ya tahat dadu gitu. Ya tajaddad. Ya tajaddad. Ya tajaddad. Ya sorry. Berarti tiga Ustadz ya. Ya, jadi dalnya dipastikan sukun di situ ya. Ya tajaddad. Ya tajaddad. Ya kan jazm ya Ustadz. Ya. Baik. Ya, jadi ini nanti PR kita di 789 ini mengirobkan huruf jazm dan fi'il mudhari dan di setiap nomor berarti ada 3 yang kita irobkan ya. Jadi kalau yang 6 sudah diwakili yang kemarin. Jadi nanti 789. Nah, kita baca yang 8 dulu. Intajlis fi majrul hawa itamrot ya. Jikalau engkau duduk fi majrul hawa di tempat lalu lalangnya udara, tamrot ya, engkau bisa sakit atau niscaya engkau akan sakit. Ya. Ya, nah tamrotnya ini dipastikan kalau tidak ada harokatnya dikasih tanda sukun ya, tamrot. Intajlis fi majrul hawa itamrot. Ya. Berarti yang nomor 8 ini yang kita irobin yang in, terus in, tajlis dan tamrot. Tajlis dan tamrot. Oh, ya. 3 itu aja ya Pak. Ya. Di nomor 9 yang terakhir. Juga 2. In yusafir akhuka jikalau saudaramu safar, tusafir ma'ah niscaya engkau safar bersamanya. Atau jikalau saudaramu bepergian, niscaya engkau bepergian bersamanya. Nah, di sini nanti in yusafir dan tusafir ada 2 fi'il di situ. Beda dhamir tapi akar kata sama ya. Ya, jadi PR kita nanti fokus di 789 mengirobkan huruf dan juga fi'il mudhari yang ada di setiap nomor 789 ya. Jadi setiap nomor berarti ada 3. 6-nya enggak ya Ustaz? 6-nya tidak usah. Ya, 6-nya sudah diwakili yang kemarin. Ya. Oh, ya. Jadi 3 ya Pak Ustaz. 3 ya 789. Kemarin itu Pak Ustaz. Kenapa? Kemarin tugas Pak Ustaz 4, tapi ditanya kenapa nomor 5 enggak dibuat. Sedangkan nomor 5 udah Pak Ustaz beritahu tidak usah dibuat 4 saja. Oh gitu ya. Nah, kita nggak ini ingatannya luar biasa ya. Pak Ustaz, bukan 4 ya. Iya. Hebat ya. Makanya tetap dapat 100 karena tidak ada yang salah. Iya. Tapi Ustaz tanya, kenapa nomor 5 tidak ada? Ya. Sedangkan saya mencatat nomor 5 tidak perlu dibuat. Oh, berarti yang berarti kawan-kawan yang lainnya berarti ya. Catatan saya 1 sampai 5. Kalau lihat YouTube-nya, mendengarkan YouTube-nya sampai 5. YouTube kan. Pak Ustadz boleh bertanya Pak Ustadz? Ya. Ya, itu kan tadi yang lam itu harfu jasmin saja.
Kalau Pak Ustadz ya mengatakan, tapi tidak ada nafyin, larangan gitu ya Pak Ustadz ya. Oh iya. Kalimatnya. Jadi kalau pas kita menyirobkan kalimat, nanti akan begitu. Karena kembali pada fungsinya ya. Jadi sebetulnya begini, lam itu punya dua fungsi. Bisa nafyin, bisa jazmin gitu ya. Ya, afan lam ya. Iya. Jadi kan ada lam itu yang diartikan dengan tidak gitu ya. Ya. Tapi kita pastikan bahwasanya lam itu adalah harfi jazmin. Nah, kalau la tadi, la memang ada potensi jazmin dan ada potensi nafyin ya. Bisa diartikan tidak, bisa diartikan jangan. Tapi ketika sudah masuk dalam kalimat, nah itu tadi pilihannya satu, harfi jazmin saja untuk la gitu ya. Ya. Tapi ini di latihan irob yang yang tamrin 7 Pak Ustadz itu kadang saya membuka yang belakang itu lamnya di situ ininya irobnya huruf nafi dan jazm, harfun nafi dan wajazm itu. Jadi ikut kemarin. Ya, jadi begini, nanti kita akan makin fokus gitu ya ketika kita irobkan sesuai dengan topik gitu ya. Kenapa? Karena sebetulnya irob ini lebih luas ya. Jadi kalau disebut begitu tidak salah ya, tidak salah ya. Nah, hanya saja kemudian kita tadi bisa fokus dengan harfun itu dalam kalimat dia posisinya sebagai apa gitu ya. Misalkan kita dapat dia sebagai jazm gitu ya. Berarti nanti artinya jangan. Tapi kalau misalkan kita punya dua pilihan, dia sebagai jazm dan sebagai nafi, maka artinya bisa jangan dan bisa tidak. Nah, itu nanti ada ketidaktegasan di situ ya. Jadi meskipun contoh di irob itu ternyata begitu gitu ya. Begitu contoh di irobnya. Tapi nanti ketika kita buat contoh buat tugas-tugas itu, kita akan sesuaikan dengan kalimat gitu ya. Jadi kalau di kalimat itu dia fungsinya menjazmkan, kita sebut harfu jazmin. Kecuali kalau dia dilepas sendirian ya. Jadi dilepas sendirian berarti dia bisa berpotensi menjadi jazm, berpotensi menjadi nafi gitu ya. Ya. Ya artinya jadi kalau begini, yang PR kemarin ketika kita sebetulnya irobkannya itu kita irobkannya tadi tegas sesuai dengan fungsinya gitu ya. Meskipun tadi dia punya fungsi yang lainnya di luar sana, tapi dalam kalimat ternyata dia fungsinya hanya sebagai jazm saja. Buktinya dia menjazmkan, sehingga kalau kita terjemah tidak boleh ada pilihan, hanya jangan gitu ya. Jangan makan misalkan ya, kita tidak bisa terjemah tidak makan. Nah, kalau misalkan irobnya kita pakai nafyin dan jazmin, itu nanti ada indikasi orang boleh menerjemah dengan jangan, orang boleh menerjemah dengan tidak. Padahal praktiknya kalau kita menerjemah dengan tidak pada kasus jazm itu nanti disalahkan gitu ya. Ya, jadi tadi meskipun dicontoh tadi ada dua pilihan begitu gitu ya. Tapi tadi kita boleh gitu ya. Jadi kita boleh tadi lebih disiplin lagi untuk menyebut sesuai dengan fungsi yang ada dalam kalimat gitu ya. Jadi nanti kita punya ketegasan di sana terkait dengan makna. Tapi sebetulnya yang nomor 1 PR-nya harusnya hanya harfun jazm ya Pak Ustadz, karena dia tidak. Betul, karena artinya jangan gitu ya. Ya, artinya tidak. Jadi kalau misalkan saya ngoreksi buku ini, kalau misalnya saya ngoreksi buku ini gitu ya, saya termasuk yang tidak setuju kalau contoh irobnya dibikin bias gitu ya. Iya. Oh iya. Ya, kenapa? Karena nanti punya pengaruh pada terjemah. Ya, jadi seorang kalau menerjemahkan nanti bisa bias juga. Jadi nanti fungsi dari huruf itu nanti jadinya meragukan gitu ya. Jadi tidak mantap gitu ya. Ya, jadi meskipun tadi contoh di buku begitu, tapi tadi kita akan biasakan mengirobkan harfun sesuai dengan fungsinya dalam kalimat. Ya, agar ada ketegasan dalam menerjemahkannya. Gitu ya. Jadi terjemah kita tidak bias lagi gitu ya. Pak, Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz. Ya. Apakah damirnya disebutkan apa nggak usah Pak Ustadz?
Domirnya tidak usah disebutkan. Jadi cukup kita sebut seperti di contoh i'rab, cuma yang kita koreksi tadi ketegasan di harfunya saja. Ya. Ya, jadi kita sebut sesuai dengan fungsinya, gitu ya. Ya. Ya, jadi domirnya kita belum sebut. Ya, kenapa? Menanya, ini di dalam surat An-Nisa 114 itu ada la. Coba Pak Ustaz lihat dulu. Tapi la artinya tidak ada. An-Nisa berapa? 114. La khaira. Oh ya. Nah, itu apa itu nafi itu? Itu nafi. Jadi ini ya, itu seperti la roiba di awal Al-Baqarah ya, la roiba fi. Jadi dia itu ya, dia itu nanti hanya bertemu dengan ismun, jadi isimnya itu nanti menjadi begitu. Itu nanti ada pembahasan tersendiri terkait dengan itu ya. Jadi seperti di awal Al-Baqarah la roiba, nanti la syakka. Jadi harfun-harfun itu dia bertemu dengan isim. Jadi di sini isim. Khaira isim. Oh iya, betul. Ya, la khaira. Jadi tidak ada kebaikan. Nanti artinya beda ya. Jadi begini. Kalau misalkan la yadhabu, dia tidak pergi, kan begitu ya. Tapi kalau la khaira, tidak ada kebaikan, jadi diartikan tidak ada. Ya. Ya, la khaira. Kalau seperti begini, la ahada, tidak ada seorang pun, gitu ya. Nah, kalau misal kita ditanya begini, ada apa? La syai'a, tidak ada apa-apa. La syai'a, gitu ya. Jadi la bisa kita gabungkan dengan ismun, tapi ismunya tadi fathah tanda harokatnya, gitu ya. Itu tadi. Jadi contohnya seperti di awal Al-Baqarah la raiba ya, dan itu kita bisa praktikkan pada isim-isim yang lainnya. Ya. Jadi apa tanda isimnya itu? La khaira fi katsirin. Ya, kenapa? Apa tanda isimnya apa di khaira itu kok bisa isim itu? Kan nggak ada tanda-tanda isim di situ. Oh ya. Oh betul, tidak tanda isim. Tapi pastikan bahwasanya dia isim karena tidak ada la, itu yang bisa menasabkan, tidak ada. Jadi la itu membiarkan fi'il mudhari tetap dhamma atau menjadikan mudhari itu majzum, gitu ya. Kalau ternyata dia kok menjadikan fathah, nah, ini artinya kebaikannya. Nah, kebaikan itu ismun. Jadi begini, meskipun kita ini mendapati dia tidak punya tanda isim, tapi memang dia adalah isim ya. Jadi memang isim kalau diawali dengan la yang menjadikan la khaira, la syai'a, nah, itu akan seperti itu ya. Ya, dan nanti artinya tidak ada ya. Jadi bukan hanya tidak, tapi tidak ada. Ya. Iya, la itu yang menyebabkan tanwinnya hilang gitu. Betul, dan menjadikan dia fathah. Jadi tidak boleh la khairi, tidak boleh. Tidak boleh la khairu, tidak boleh. Jadi tidak akan ada la khairu, tidak ada la khairi, yang ada la khaira. Ya. Nanti kalau misalkan kita ingin tadi punya patokan yang lebih gampang, kita ingat ya di awal Al-Baqarah terkait dengan la raiba fi, gitu ya. Tidak ada keraguan, dan yang begitu nanti semua diartikan tidak ada, gitu ya. Ya. Kalau misalnya begini, tidak ada pena di sini, tidak ada pena berarti la kolama, gitu ya. Ya. Kalau bahasa Arab kitab apa kitab ya kitab ya. Kalau tidak ada kitab bagaimana? Tidak ada kitab. La kitabah begitu. Jadi nanti fungsinya begitu ya. La kitabah. Ya, kalau misalkan kita dititipi kawan, ya, dititipi kawan apa ya, buku tertentu gitu ya, ya, kemudian ternyata nggak ada berarti ya, la kitabah, ya, tidak ada kitab yang dimaksud yang dititipkan itu ya, yang dititipin itu ya. Nah, kalau misalkan tidak ada buah bagaimana? Kalau buah apa buah bahasa Arabnya? Fakihun ya, fakihun misalkan fakihun. Nah, kalau tidak ada buah berarti la fakihah. Ya, fakihun fawakih. Jadi la di sini ini sama nggak dengan la yang kita pelajari sekarang? Oh, beda. Ya. Jadi yang kita pelajari itu lanya harfu jazmin. Kalau sekarang ini lanya yang nanti bertemu dengan isim nanti
dia ada bahasan tersendiri ya. Ya. Jadi la-nya bertemu isim. Jadi menjadi ya yang diartikan tidak ada. Ya. Tidak ada. Oke. Iya. Itu Kalau termasuk misalkan ya kalau baitun apa ya? itu termasuk huruf juga. Baita. Oh ya betul. Ya. Jadi kalau Huruf juga. tidak ada rumah berarti la baita gitu ya. La baita. Ya. Ya. Dan Karena itu itu nanti isim bisa ya, Pak Ustadz, dipakai. ya? Jadi dia bisa dipakai untuk yang mudzakkar, untuk muannas itu bebas gitu ya. Kayak tadi kita contohkan la baita. Kemudian misalkan la khaira gitu ya. Ya, la dororo. Ada saya baca juga di ayat berikutnya ya, di ayat berapa itu, setelah pakai yang tasdid itu diikuti sama ini sama fi'il mudhari, bisa juga ya? Oh iya, betul. Kalau diikuti mudhari berarti kalau lanya itu mudharinya masih marfu, masih domah, berarti lanya nafi. Tapi kalau mudharinya jadi sukun seperti di topik kita hari ini berarti dia jazm gitu ya. Ya, harfi jazmin. Mana ya? Itu ya pakai yang membingungkan itu kan karena lanya pakai tasdid itu kan, Pak. Oh, lamnya ada, maksudnya di lamnya ada tasdid maksudnya. Ya, di 114 itu di la khaira itu pakai tasdid. Coba Pak Ustaz lihat. Kan la biasa. Surat apa itu? Oh, la khaira lanya ada tasdidnya. Ya. Itu apa maksudnya, Pak? Di mana tasdidnya, Bu? Khaira. Kalau di saya tidak ada tasdid di lanya. Khaira tasdidnya di mana? Di lanya itu di Quran saya ada 114. Kalau misalkan dikait begini ya. Kalau dikasih tasdid berarti dia ini ya, berarti punya Bu Elvia dilengkapi dengan tanda tajwid ya. Itu mengikuti ayat 113 kan ada aziman, ada tanwin. Nah, tan bertemu lam itu bila gunah ya. Jadi dia dikasih tasdid itu kalau ada yang ingin membaca wasol dari ayat 113 misalkan azimalla khaira misalkan ya. Ya. Berarti lam tasdidnya itu adalah idgham bila gunah. Ya. Jadi itu bisa terjadi ada Al-Qur'an, itu boleh jadi Quran tajwid yang dipakai ya. Jadi Quran tajwid dia dilengkapi dengan kaidah tajwid, dilengkapi dengan ini huruf-huruf yang membantunya. Kalau itu bila guna dikasih tasdid itu ya. Ya. Nah, ini karena di awal ayat kalau ada tanda tasdid di lam itu menunjukkan berarti boleh dibaca wasol dari ayat 113. Nanti kalau wasol berarti alaika azimalla. Jadi dikasih bantuan tasdid. Tapi sebelum tasdidnya tadi tidak memiliki makna tertentu ya, hanya bagi yang ingin mewasolkan saja yang dibantu dengan tasdid. Ya. Jadi khaira itu sendiri untuk secara cepat bahwa itu adalah isim itu apa Pak? Kalau nggak ada tanda-tanda isimnya itu. Oh ya, kita maknai dia kebaikan. Kalau kebaikan itu tidak mungkin fi'lun ya. Ya, ya betul seperti itu. Arti juga Ustaz ya. Oh iya betul. Jadi begini, isim itu kita bisa lihat dari tandanya, bisa kita lihat dari maknanya, gitu ya. Jadi dari beberapa sisi. Terkadang kita melihat dari tanda, terkadang kita melihat dari makna. Nah kalau khaira ini kalau kita lihat tanda kita tidak ketemu. Kenapa? Karena tidak ada al, tidak ada tanwin, gitu ya. Tapi kenapa kita bisa pastikan khair ini adalah isim? Dari maknanya plus tadi dari kaidah la khaira, bahwasanya la ini memang dia ini nafi gitu ya, huruf nafi yang bisa menafikan isim sesudahnya yang kemudian isim itu menjadi fathah gitu ya. Ya, itu ciri dari isim yang dinafikan oleh la. Karena kalau dia khairu tidak mungkin, kalau khairi tidak mungkin. Ya. Oke. Ustaz, kalau saya bisa ngambil kesimpulan, Ustaz, kalau di depannya itu adalah la nafi, berarti isim berikutnya itu pasti fathah. Gitu, Ustaz. Ya, kalau ada isim, ya, kalau dia bertemu isim ya. Kalau setelah dan tidak boleh ada tanda tanwin kesimpulannya. Ya, walaupun nggak ada tanwin, dia tuh ya kita dari arti kan udah tahu itu berarti dia harus fathah. Betul. Dan tidak boleh ada tanda isim. Iya. Terus kemudian kalau lanahi kan tidak selalu jazm, Ustaz.
Oh, kalau disebut dengan nahi atau jazm itu pasti majzum. Iya, kalau jazm memang ada nggak la yang nggak pakai jazm? Ada, la Nah, nafi. itu. Ya. Makanya Ya, ini- begini. Oh, Ya. sorry. Ya. Oh ya, Ya, jadi ya, begini. ya. Kita taunya dari mana kan sama-sama lanya ya. Misalkan la bertemu fil mudhari kan sama-sama lanya. Taunya Iya. dari mana kalau ini jazm dan ini nafi gitu ya. Pasti. Oh Kita ya. taunya dari kalimat. Jadi Jazm itu kalimat berarti nanti yang ya. akan tadi bisa kita dapati kesimpulannya. Ya. Ya, misalkan ada sebuah dialog dalam kalimat ya. Iya. Ya, misalkan kayak kalimat yang kita bahas di contoh ini. La ta'kul wa anta syaba'an. Itu tidak mungkin la ta'kulu, tidak mungkin gitu ya. Kalau dibaca la ta'kulu tidak mungkin, pasti la ta'kul. Karena wa anta syaba'an itu ya. Kalau misalkan beri kalimatnya la ta'kulu dan ada al bintu gitu ya. Nah, pasti la ta'kul bintu. Anak perempuan itu tidak makan, pasti begitu. Iya. Jadi nanti dari kalimatnya itu bisa memberitahukan pada kita dia itu la jazm atau la nafi. Ya. Jadi Yang bisa penting digini, tadi kita tegas ketika menetapkan status la, dia Ya. jazm atau nafi. bisa Ya, dibilang begini silakan. nggak? Kalau la diikuti oleh fi'il mudhari itu menjazmkan. Tapi kalau la diikuti sama oleh isim itu dia memfathahkan. Bisa? Ya, itu kalau isim bisa begitu. Nah, kalau yang fi'il tadi bisa menjazmkan kalau dia huruf jazm. Kalau dia Tapi kalau jazm. dia huruf nafi tidak bisa menjazmkan. Ya. Oh, Ya. huruf nafi menjazmkan. Kalau huruf nafsi nafi itu fiilnya tetap domah. Makanya tadi ya. Oh, gitu. Jadi kalau fiilnya lanya kayak ini nih kalau namanya tidak ada, tapi khairanya nih fiil mudhari itu boleh Ya. juga bisa fathah. Oh ya, kalau mudhari berarti domah. Misalnya begini. La tadhabu atau la yadhabu mudhari ya. Berarti dia domah. Artinya tidak. Ya, baik Ustaz, udah jelas. Ya. Jelas. Pokoknya kalau nafi itu kalau mudhari'nya dia pasti domah, marfu ya. Tapi kalau la nafi itu pasti jazm. Iya. Makanya tadi terkait dengan i'rab, kenapa kita anjurkan untuk tegas, kita tidak menyebut pilihan-pilihan di situ ya. Ya tadi karena pengaruh pada terjemah gitu ya. Meskipun contoh di buku tadi kita dikasih contoh ini ya, bisa kemana-mana ya, bisa nafi, bisa jazm gitu ya. Tapi nanti ketika kita mempraktikannya, kita tegaskan saja. Kalau kalimatnya itu hurufnya jazm, kita sebut harfu jazmin, gitu ya. Kalau pas kita menyerapkan huruf nafilanya, berarti harfu nafyin, gitu ya. Ya. Jadi sehingga tidak ada pilihan-pilihan terkait dengan status huruf itu. Ya, jadi maknanya biar tidak bias. Gitu. Ya, makasih Ustaz. Ya, ini insya Allah jadi PR kita pekan depan berarti 3 nomor ya, nomor 7, 8, 9. Dan setiap nomor ada 3 kata, 1 katanya harfun, 2 katanya fi'il mudhari. Dan dipastikan mudhari'nya dua-duanya pasti majzum ya, karena ini bisa menjazmkan 2 fi'il. Ya. Oh, ini itu bisa menjazmkan 2 fi'il ya. Iya, iya. Ini bisa menjazmkan 2 fi'il. Ya, itu insya Allah. Ya, PR kita di pekan depan 7, 8, 9 dan ayat selanjutnya kita masuk di 71 sampai 90 dari surah Al-Hijr. Jadi insya Allah kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis.